Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Gangguan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Gangguan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki masalah belajar yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan penglihatan, pendengaran, motorik, hambatan intelektual, hambatan emosional dan perilaku, ataupun karena adanya masalah ekonomi, lingkungan, serta budaya. Kemudian ada penyebab. Beberapa faktor penyebab dari anak memiliki hambatan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada neurologis. Kerusakan neurologis yaitu struktur saraf atau beberapa tipe aktivitas saraf yang tidak normal. Kerusakan neurologis ini dapat menyebabkan terhambat dan terganggunya perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Yang kedua, ada genetik. Abnormalitas genetik. Hal ini seringkali tidak disadari karena menganggap seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar adalah anak yang bodoh dan menyimpang. Dan hal ini terus-menerus berputar seperti siklus sehingga tidak disadari. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kurang bersih, seperti berada di sekitar lingkungan pembuangan akhir sampah, faktor udara yang kurang bersih, yaitu polusi, dan menjadi perokok pasif menjadi salah satu penyebab. Yang keempat, ada gangguan semasa kehamilan. Kondisi ibu yang sakit saat kehamilan dan berpengaruh pada kondisi janin, faktor kelelahan, stres, dan sebagainya, serta kecelakaan dan terkena pada bagian perut. Kemudian ada faktor dari kondisi janin, seperti kekurangan oksigen selama dalam kandungan dan saat dalam proses melahirkan, kekurangan nutrisi saat dalam kandungan, ataupun kelebihan nutrisi. Dan yang terakhir ada gangguan pasca kehamilan. Contohnya yaitu mengalami penyakit yang menyerang bagian syaraf otak, mengalami kecelakaan atau benturan yang menyerang pada bagian kepala, hingga berpengaruh pada intelijensi anak. Kemudian ada karakteristik kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, gangguan internal, yaitu gangguan yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak dengan kesulitan belajar mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual, yaitu proses pemahaman terhadap objek yang dilihat. Yang kedua, ada persepsi auditoris, yaitu proses pemahaman terhadap objek yang didengar, maupun persepsi taktil kinestetik, yaitu proses pemahaman terhadap objek yang diraba atau digerakkan. Faktor-faktor internal tersebut menjadi penyebab kesulitan belajar, bukan faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar anak, seperti adanya faktor dari lingkungan, keluarga, budaya, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Karakteristik yang kedua yaitu kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak kesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi rata-rata, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik spesifik, yaitu pada kemampuan membaca atau disleksia, kemampuan menulis atau disgrafia, ataupun berhitung atau diskalkulia. Karakteristik yang ketiga ialah tidak adanya gangguan fisik dan mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah belajar berikut. Yang pertama, hambatan intelektual. Yang kedua, lamban belajar atau slow learner. Yang ketiga, problem belajar atau learning problem. Kemudian ada klasifikasi kesulitan belajar. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan ini meliputi yang pertama, gangguan perkembangan motorik atau gerak. Gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan meliputi motorik kasar dan motorik halus.
Yang kedua, ada gangguan perkembangan sensorik. Gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ada gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman, yaitu gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi gangguan dalam persepsi auditoris, yang kedua, gangguan dalam persepsi visual, yang ketiga, ada gangguan persepsi visual motorik. Yang keempat, ada gangguan memori, yang kelima, ada gangguan dalam pemahaman konsep, dan yang keenam, ada gangguan spasial yaitu berupa pemahaman ruang konsep. Kemudian, ada gangguan perkembangan perilaku. Gangguan pada perkembangan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri sang anak. Gangguan tersebut meliputi ada ADD, yaitu Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian. Yang kedua ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri dari yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca pemahaman. Yang kedua, ada disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia atau kesulitan menulis adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bumi menjadi simbol huruf atau angka. Kesulitan menulis ini mencakup kegiatan menulis yaitu mengeja dan menulis huruf cetak dan sambung. Dan yang terakhir ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah.